Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, wilayah caotik di mana belas kasih tidak diperlukan saat seseorang memandangi dataran tak berujung sejauh mata memandang, hanya ada warna hitam yang monoton. Dengan latar belakang langit yang agak gelap, suasana menyedihkan yang menyebabkan seseorang merasa resah menyelimuti dataran. Di tempat yang agak aneh ini, tidak heran mengapa aturan yang kacau itu lahir. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kejauhan di dataran yang tenang ini. Kecepatan bayangan hitam sangat cepat. Saat berkedip, itu tampak seperti teleportasi. Namun, setiap kali satu kaki mendarat di tanah, itu akan menyebabkan ledakan guntur yang teredam. Suara ledakan membentuk bentuk riak yang menyebar di dataran, dan secara bertahap menjadi jauh. Sementara sosok manusia berlari dengan kecepatan maksimumnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit dan memperlihatkan wajah muda yang lembut dan tampan. Dia adalah Xiao Yan yang bepergian, dari jarak ribuan kilometer. Saat ini dia mengerutkan kening ketika dia melihat dataran luas. Dia dengan lembut bergumam, tempat terkutuk ini benar-benar membuat orang merasa terkekang, tapi kenapa aku belum melihat siapapun setelah memasuki dataran ini untuk waktu yang lama? Lanjutkan ke depan. Saya pikir mungkin Hai Bodong belum pernah datang ke sini sebelumnya. Oleh karena itu, peta yang dia berikan kepada Anda tidak memiliki rute yang tepat di dataran besar wilayah hitam. Sekarang, kita hanya dapat memasuki beberapa kota kecil di dataran dan kemudian membeli peta tempat ini. Kata Youlau agak tidak yakin. Dia juga tidak terbiasa dengan tempat ini, hanya mendengar beberapa informasi tentangnya. Iya. Xiao Yan mengangguk tanpa daya dan hanya bisa terus mengubur kepalanya dan bergegas dengan getir. Benar, anak kecil. Saya akan mengingatkan Anda sekali lagi. Di wilayah sudut hitam ini, jangan terlalu banyak berbelas kasih. Di sini, benda itu adalah sesuatu yang dibuang ke selokan yang bau. Jika Anda memilikinya, tidak akan ada sedikit pun manfaat bagi Anda. Sebaliknya, itu akan menyeret Anda ke rawa. Youlau tiba-tiba mengingatkannya sekali lagi. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet adalah taktik terbaik di sini. TL, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, melukai seseorang untuk memberi contoh agar orang lain diperingatkan. Xiao yang tersenyum tipis dan berkata, saya bukan orang yang terlalu baik, saya juga bukan orang suci yang penuh kasih sayang. Bukan giliranku untuk melakukan hal-hal besar seperti menyelamatkan penderitaan dunia. Saya hanya berpikir untuk membiarkan diri saya menjadi lebih kuat dan kemudian pergi dan melindungi orang-orang yang harus saya lindungi. Saya sedang tidak mood dan tidak memenuhi syarat untuk peduli tentang orang lain. Itu adalah sikap terbaik untuk bertahan hidup di wilayah Black Corner. Youlau tersenyum mendengar ini sambil menghela napas lega. Dia juga tidak berharap bahwa muridnya adalah orang suci yang berhati lembut. Ini karena dia tahu bahwa orang-orang semacam ini adalah mereka yang kemungkinan besar tidak akan hidup lama. Alih-alih menjadi orang suci dengan umur pendek, dia lebih memilih Xiao Yan menjadi orang jahat yang akan memilih untuk menggunakan keji, dan segala macam cara curang untuk melindungi orang-orang yang harus dia lindungi. Xiao Yan menghela nafas. Dia terus menundukkan kepalanya dan menyerang ke depan. Setelah terus berlari selama hampir setengah jam, titik hitam kecil muncul dalam pandangannya. Saat dia mendekat, titik hitam ini juga secara bertahap mengembang. Potongan-potongan tenda berwarna putih muncul dalam pandangan Xiao Yan. Tempat itu sebenarnya adalah kamp suku berukuran kecil. Saat dia mendengar suara orang-orang yang samar-samar ditransmisikan dari tenda, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Kakinya menekan dengan lembut di tanah dan tubuhnya seperti bayangan hitam yang berlari ke arah kamp suku kecil itu. Setelah berlari selama hampir 2 hingga 3 menit, kamp suku akhirnya benar-benar muncul di mata Xiao Yan. Dia perlahan-lahan memperlambat tubuhnya dan perlahan berjalan menuju luar pintu masuk utama kamp suku. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia melakukan kontak yang begitu dekat. Dia menyadari bahwa kamp suku ini sebenarnya tidak terlalu kecil. Ada hampir 100 tenda besar dan kecil yang ditempatkan satu demi satu. Mendengar suara yang berulang kali terdengar dari dalamnya, lalu lintas manusia di sini tampak cukup baik. Xiao Yan berjalan mendekati pintu masuk utama kamp suku ketika ekspresinya tiba-tiba berubah.
Kakinya tiba-tiba mundur satu langkah saat panah panjang tiba-tiba menembus udara dan melesat. Itu dengan kasar dimasukkan ke dalam rumput di depannya. Dari ekor anak panah yang bergoyang berulang kali, orang dapat melihat bahwa orang yang melepaskan anak panah itu pasti tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup. Setelah Xiao Yan menghindari panah panjang, suara, "Hei," yang lembut terdengar dari pagar camp suku tidak jauh. Saya hanya lewat di sini dan berencana hanya untuk mengisi kembali persediaan saya. Apa yang Anda maksud dengan ini? Xiao Yan dengan dingin melirik ke tempat tertentu di pagar dan dengan dingin berteriak. Jangan bilang kalau kamu adalah pemula yang baru saja memasuki wilayah Black Corner. Anda sebenarnya bahkan tidak tahu aturan bahwa Anda harus menyerahkan biaya jalan 100 meter jauhnya sebelum Anda memasuki camp suku? Sesosok manusia melompat ke atas pagar. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan ini, dia awalnya terkejut sebelum dia segera tampak mengerti sesuatu. Dia mengangkat alisnya dan ekspresi aneh dengan cepat melintas di matanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Biaya jalan? 500 koin emas. Percepat. Jangan bertindak terlalu lambat dan buang waktuku. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan tidak mampu membayar biaya jalan. Melihat sikap ragu-ragu Xiao Yan, ekspresi aneh di mata pria itu menjadi semakin luar biasa. Suaranya malah sedikit lebih lambat saat dia mendesak. Aturan yang aneh. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menjentikan tangannya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke pria itu. Yang terakhir buru-buru menerimanya. Dia dengan hati-hati menghitung sekali sebelum melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara kering, "Buka gerbangnya." Setelah mendengar suara ini, pintu kayu yang rusak dari camp suku segera mulai berderit saat dibuka. Itu mengungkapkan jalan di dalamnya dan aliran manusia datang dan pergi. "Masuklah, teman pemula." Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan sedikit mengernyit. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao. Wilayah sudut hitam, ini tidak memiliki banyak orang biasa. Tangannya memegang gagang penggaris di bahunya dan dia meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya saat dia perlahan berjalan menuju pintu masuk utama dan sebelum melangkah masuk. Begitu dia memasuki camp suku, jalan yang dibentuk oleh tenda muncul di matanya. Ada berbagai macam stand yang dipajang di luar tenda dengan banyak barang aneh dan unik ditempatkan di atasnya. Saat ini, ada juga cukup banyak orang yang membawa senjata di tangan mereka saat berjalan di sekitar tempat. Pertama-tama saya harus pergi dan mencari tahu apakah ada peta yang dijual. Xiao Yan mengulangi dalam hatinya. Dia baru saja memasuki jalan ketika sosok manusia melintas di depannya. Segera, 3 pria yang membawa pisau berkilauan di tangan mereka memblokirnya dengan senyuman tebal di wajah mereka. "Hei, aku akan memberitahumu, pemula yang baru saja tiba di wilayah Black Corner. Hari ini, izinkan saya mengajari Anda aturan pertama dalam wilayah sudut hitam. Itu jangan biarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah seorang pemula yang baru saja tiba." Trompet yang mengerikan seperti tawa terdengar dari belakangnya. Xiao Yan berbalik untuk melihatnya. Pria kurus yang telah menembakkan anak panah tadi sedang memegang busur dan anak panah di tangannya. Panah tajam di haluan diarahkan ke Xiao Yan dari kejauhan. "Serahkan semua hal padamu. Uang, senjata, atau hal lainnya. Serahkan semua yang Anda miliki. Jika suasana hati saya baik, saya mungkin hanya menyimpan 1 lengan Anda sebagai harga untuk Anda membuat kesalahan." Pria kurus itu membuka mulutnya dan tertawa. Sungguh layak menjadi wilayah sudut hitam. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana sekelompok belalang melompat, mereka pada akhirnya tetap belalang. Tatapan Xiao Yan menyapu jalan di depannya dan berbicara. Saat ini, sekelompok orang di jalan juga mengetahui situasi di sini. Namun, tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk membantu Xiao Yan keluar dari situasi tersebut. Sebaliknya, masing-masing dan semua orang memeluk lengan mereka. Wajah mereka mengejek seolah sedang menonton pertunjukan. "Anak kecil, kamu akhirnya mengerti setelah mengalaminya secara pribadi, kan? Apa yang dikatakan orang itu benar. Jangan biarkan siapapun melihat latar belakang atau garis bawah Anda dalam wilayah sudut hitam. Di tempat ini tidak ada yang disebut orang baik, jadi jangan harap penonton akan melangkah maju untuk membantu." Sudah sangat tidak terduga bahwa mereka tidak menambahkan penghinaan pada cedera dengan datang dan meretas Anda beberapa kali. Suara Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan.
Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya perlahan mencengkeram gagang penguasa Xuan berat. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan, wajah ketiga orang yang menghalangi di depan Xiao Yan segera menjadi dingin. Mereka tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Pisau di tangan mereka langsung menusuk dengan ganas ke leher Xiao Yan di depan mereka. Serangan mereka sangat ganas. Bang, bang, bang. Bilah tajam itu belum mencapai target mereka ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Ekspresi gelap dan dingin dari ketiga orang itu langsung menjadi pucat. Tubuh mereka tampaknya telah dihancurkan oleh palu besar saat mereka tiba-tiba dihancurkan di tenda di belakang mereka. Darah segar mewarnai tenda berwarna putih sampai sangat menusuk mata. Bajingan! Dalam sepersekian detik, tiga temannya diserang dengan keras. Perasaan ngeri dan kejam melintas di mata pria kurus itu. Busur di tangannya hendak bergerak ketika bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebuah suara rendah yang tebal terdengar lembut, di masa depan, sebelum kamu menyerang, lebih baik kamu membedakan dengan jelas jarak antara kedua belah pihak. Namun, saya pikir Anda mungkin tidak punya waktu lain. Glup! Saat kata-kata itu jatuh, penguasa hitam itu dengan keras menabrak punggung pria itu. Segera, seteguk darah segar bercampur dengan organ dalam yang telah hancur oleh kekuatan yang sangat besar dimuntahkan. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap orang yang jatuh dengan lembut. Dia membalik tangannya dan memasukkan penguasa Xuan berat ke punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan di jalan. Wajah orang-orang di kerumunan manusia yang awalnya dipenuhi dengan ejekan tiba-tiba menjadi tumpul sesaat ketika mereka melihatnya masuk. Mereka kemudian buru-buru menyembunyikan ekspresi mereka, dan membiarkan sosok manusia yang membawa aroma darah melayang di depan mereka. Hanya ketika Xiao Yan perlahan menghilang di sudut jalan, kerumunan di sini memulihkan keaktifan dari sebelumnya. Mereka tersenyum saat melihat mayat yang jatuh di pintu masuk utama. Tidak ada belas kasihan di mata mereka. Mereka hanya memuji, "Hei, pemuda ini benar-benar cukup kejam. Dia bertindak tegas. Dan sebenarnya tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dia membunuh orang. Dia cukup jantan. Sepertinya dia akan bisa hidup cukup nyaman di wilayah Black Corner." Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa karena cara kejamnya, dia telah memenangkan pujian setinggi itu. Sepertinya kata-kata berbunga-bunga yang disebutkan Yao Lao memang benar. Setelah Xiao Yan berjalan menyusuri beberapa jalan yang dianggap tidak terlalu lama untuk beberapa kali, dia kecewa menyadari bahwa kamp suku kecil ini sebenarnya tidak memiliki peta yang dijual. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tertekan. Saat dia berencana untuk mencari seseorang untuk meminta jalan yang kasar, sesosok manusia yang agak gemuk tiba-tiba muncul di depannya. Wajah pria itu penuh dengan senyuman. "Tuan, Anda berniat membeli peta, kan? Tadi, saya melihat Anda bertanya jauh-jauh ke sini." Lemak itu tersenyum dan berbicara di depan Xiao Yan. "Kamu memiliki satu?" Xiao Yan melirik orang asing gemuk ini dan bertanya dengan lembut. "Saya adalah seorang pedagang yang berjalan di Great Plains of the Black Region. Tentu, saya harus membawa peta yang paling tepat." Pria gemuk itu tersenyum lagi saat dia menjawab. "Berapa harganya?" Masih tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam suara Xiao Yan. "Di Black Corner Region ini, tidak ada makan siang gratis. Aku akan memberitahu Tuan sesuatu yang jujur. Di Great Plains of the Black Region ini, bahkan jika Anda memiliki peta, Anda juga akan kesulitan menemukan tujuan pasti Anda. Ini karena kadang-kadang akan ada badai hitam yang menutupi langit dan menutupi matahari yang terjadi di dataran. Selama waktu seperti itu, peta tidak berguna. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman hebat yang berhasil keluar dari badai hitam. Namun, saya pikir Pak, sebagai pendatang baru, seharusnya tidak memiliki pengalaman seperti itu, kan?" Gendut itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum lagi, "Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Sebelumnya, di pintu masuk kamp suku, saya perhatikan bahwa kekuatan Anda tidak buruk. Oleh karena itu, saya ingin mempekerjakan Anda untuk menjadi penjaga kelompok tentara bayaran saya. Jika tujuan Anda adalah untuk melewati rasa sakit besar di wilayah hitam ini, dan masuk ke dalam wilayah sudut hitam, Anda dapat menemani saya dalam perjalanan. Namun, sebagai kompensasi untuk membawa Anda keluar dari Great Plains, Anda harus sedikit membantu ketika kelompok tentara bayaran saya menemui masalah. Bagaimana menurut Anda?"
Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Dalam hatinya, dia dengan hati-hati bertanya, "Guru, apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan?" Great Plains of the Black Region memang terkenal dengan Black Storm-nya. Orang tanpa pengalaman hebat akan benar-benar kehilangan arah. Dikatakan bahwa orang yang tidak beruntung saat itu sedang terburu-buru dalam perjalanannya dalam badai hitam. Pada akhirnya, dia bergerak lebih dari setengah lingkaran di sekitar Great Plains dan akhirnya mati karena kelelahan. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, jika Anda ingin melewati Great Plains of the Dark Region, Anda benar-benar dapat menyelamatkan banyak masalah jika Anda bepergian dengan kelompok pedagang yang berpengalaman. Tujuan perusahaan tentara bayaran kami adalah Kota Tanda Hitam, di bagian dalam, wilayah Black Corner. Pameran lelang besar tahunan akan diadakan lusa di tempat itu. Oleh karena itu, saya perlu meningkatkan kekuatan pertahanan saya dan memanfaatkan waktu untuk bergegas. Jika tidak, saya juga tidak akan menemukan orang yang tidak dikenal. Si gendut tersenyum dan menjelaskan tindakannya yang agak lancang. Pameran lelang hebat, hati Xiao Yan tergerak sedikit saat mendengar nama ini. Hal yang paling menarik dalam wilayah sudut hitam adalah barang-barang misterius yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Setiap kali lelang diadakan, itu akan menarik banyak orang untuk menawar barang tersebut. Xiao Yan sekali lagi merenung sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian berhenti ragu-ragu dan mengangguk. Mari kita lakukan kolaborasi yang menyenangkan. Anda bisa memanggil saya Duo MA. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, lemak itu segera menghela nafas lega. Dia tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan. Yao Yan. Xiao Yan dengan ceroboh menjabat tangan gemuk orang lain saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.